Ini mau bahas apa ya? Wujud. Gas mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kamu dengar kan? Kedengeran? Nah, langsung aja ya. Bahas PSB dulu. Nah, yang pertama kan ini soalnya audit atas investasi. Nah, berarti yang perlu disiapin itu kita nyari aturan-aturan terkait pencatatan investasi. Nah, ini udah aku sedikit rangkumin. Karena yang di soal itu cuma equity, yang perlu diperhatikan, kalau pencatatan equity itu harusnya dicatat purchase price-nya. Lalu untuk komisi dan terkait lainnya itu akan dicatat sebagai expense. Lalu untuk pencatatannya ini kayak metodenya, ada cost method, equity, fair value, sama konsolidasi. Nah, untuk soal nomor 1, ini kan diketahui saldo awalnya 225.500 dan saldo akhir 2.258.500.000. Terus ini rinciannya. Nah, terus ini ada keterangan, tanggal 1 Oktober membeli saham PT Amsong 5.000 lembar atau 5%, seharga 33 juta, termasuk beban administrasi untuk pialang saham senilai 1.500.000. Nah, kalau berdasarkan PPT tadi yang aku ambil dari AKM, itu ini jurnalnya udah benar. Jadi nggak perlu diperbaiki. Nah, terus yang kedua, karena PT Amsong ini kepemilikannya udah lebih dari 20% kan harusnya pakai equity. Nah, ini lalu berarti kita tinggal nyesuaiin yang kerugian 50 juta ini nanti disesuaikan ke harga PT Amsong. Nah, tapi kalau aku bandingin di pembahasannya ini agak beda. Nah, soalnya kalau di sini kan ini keterangannya biaya-biaya terkait itu ikut dikapitalisasi. Nah, ini aku agak bingung. Tapi kita pakai PPT AKM aja, jadi beban 1.500.000 ini tetap di expense. Jadi yang jurnal ini nggak usah. Nah, terus kita tinggal perlu nyesuaiin kerugian yang 50 juta. Nanti tinggal dikali 25% kepemilikannya PT Amsong, berarti seperempatnya 12.500.000. Jadi yang kita perlu menjurnal yang ini, nanti dikali 25%. Jurnalnya berarti investmentnya berkurang, berarti loss sebesar 12.500.000. Clear all drawing. Nah, berarti kita perlu nyesuaiin aja di kertas kerjanya. Rp12.500.000 di PT Amsong.
Ini berarti ini agak kesalahan ya. Karena kan pakai equity. Jurnalnya tadi loss on investment pada investment PT Amsong besar 12.500.000. Ini masuk kertas kerja harusnya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Atau bingung? Kok tadi aku nyari di internet yang broker fee itu Dikapitalisasi. Nah, iya, tapi bingung sih. pakai yang itu ya. Soalnya aku ngambil dari PPT yang AKM 2. Nggak tahu kalau ada perbedaan. Ini. Aku cari di nggak ada. Yaudah itu berarti kita anggap aja ya apa? Dikapitalisasi berarti nanti saldo akun yang PT Amsong yang harusnya 101.750.000 nanti bertambah sebesar 33 juta karena pembelian dan berkurang sebesar 12.500.000 di kertas kerjanya. Gitu ya. Sudah jurnalnya kayak tadi. Nah, ini terus materialitas. Ini dia pakai 2% dari saldo akun. 2% dari saldo akun. Saldo akunnya berarti mana sih? Saldo akunnya 2.500.000, lalu ditambah pembelian 33 juta, lalu dikurangi kerugian 12.500.000. Nanti tinggal dikali 2%. Nah, nanti selisihnya saldo akunnya apa? Pelanggan kita sama yang seharusnya yang telah kita buat. Nah, nanti cek selisihnya lebih dari 2% apa enggak. Kalau lebih dari 2%, itu kita bisa memberi pendapat wajar dengan pengecualian atau bahkan tidak wajar. Nah, sebenarnya kalau materialitas itu sendiri, itu ditentukan atas seluruh laporan keuangan. Nah, kalau materialitas atas seluruh laporan keuangan itu selisihnya lebih besar dari yang ditentukan, maka kita dapat memberi opini adverse atau tidak memberi pendapat. Nah, tapi yang materialitas yang atas seluruh laporan keuangan, nah itu nanti kan bakal dibagikan ke setiap pos-pos. Nanti misalnya materialitasnya 60% dari sales. Nah, nanti ini akan dibagi ke pos-pos laporan keuangan. Nah, ada yang ke pos investasi atau terus persediaan dan seterusnya. Nah, misalnya investasi kebagiannya 2%. Nah, kalau di investasi ini selisihnya itu lebih dari 2%, tapi secara keseluruhan kurang dari 60%, berarti kita dapat memberi pendapat wajar dengan pengecualian. Tapi kalau semuanya di bawah setiap persentase setiap pos, maka kita dapat memberi pendapat wajar. Kalau lebih, pokok intinya ini, kalau perbedaannya udah lebih besar dari materialitas keseluruhan, itu kita dapat memberi pendapat tidak wajar atau tidak memberi pendapat. Nah, itu soal nomor 1. Gimana? Bingung nggak?
Tes, tes. Yang nomor 1 gimana? Tadi keputus nggak? Keputus, Bet. Keputus. Ya, bentar. Yoi. Aku ulangi ya. Secara cepat, ini kita lihat perusahaan nyatatnya berapa. Kan perusahaan pertama nyatatnya 28.500, 258.500.000. Ya kan? Terus dia melakukan pembelian. Dia nyatatnya bertambah. Nanti kalau keputus bilang ya. Nah, terus atas transaksi pembelian dia nyatatnya bertambah 31.500.000. Terus dia belum mencatat kerugian. Kerugian sebesar 58 juta. Kan harusnya nyatatnya kan 25.500.000 saldo awal, ditambah pembeliannya 33 juta, ditambah dikurangi kerugiannya 12.500.000. Nanti diselisihkan kan ini, selisihnya berapa? Putus terus, bersin. Nah, cek, udah kedengar ya? Intinya ini, nanti kan ini yang dicatat perusahaan, terus ini yang dicatat audit. Nah, nanti tinggal diselisihkan, lalu bandingin dengan 2% kali saldo akun yang ini. Kalau di bawahnya berarti wajar. Kalau di atasnya berarti WDP. Nah, untuk selisih ini, tadi kan ada 1,5 juta, bertambah kan, menambah akun PT Amsong. Lalu yang ini mengurangi PT Amsong di kertas kerja auditnya. Udah itu. Untuk jurnalnya yang tadi, berarti beban investasi ini nanti dibalik, dimasukkan ke investasi, terus kita jurnal yang 12 juta ini, loss on investment pada investment PT Amsong. Itu nomor 1. Udah kejawab ya, 3-3 ini udah kejawab. Afid mau nanya. Iya. Mau tanya. Iya. Gimana? Itu yang 33 juta bukannya udah masuk ke dalam 58? Oh iya, harusnya ini ya. Sorry. Ini yang 258 ganti 225 aja. 225 ini.
Ya betul. Hmm. Ini ada yang aneh nggak sih? Menurut kalian ada yang aneh nggak soalnya? Ya, tadi tanya gimana? Udah ya. Aneh kenapa? Ini, yang tabel sama yang bawah. Yang tabel kan saldo awal 225. Terus pembeliannya di kredit. Harusnya kan debit kan? Kalau ini kalau ini apa? Investasi. Iya kan? Oh iya. Iya, Jadi benar. nggak usah dipakai ya, pakai yang ini aja berarti. Nanti ini ditambah setengah juta, ditambah 12,5. Oke. Terus nomor 1 ada yang ditanyakan lagi nggak? Itu aja sih nomor 1. Berarti tadi itu dikapitalisasi jadinya ya bebannya? Iya, bebannya harusnya dikapitalisasi sama ini. Tapi aku nyari lagi nggak nemu lagi. Nah, ya kan? Kita mau pakai yang mana, Pak? Mau tanya Pak Arif? KM aja lah. Pakai AKM ya? Berarti nggak, ini udah benar berarti. Benar, ini udah benar. Terus kayak buat apa dong? Ya, pengecoh. Pengecoh kan bisa kan? Ini udah benar. Terus berarti yang salah cuma ini. Saldo investasinya overstated sebesar 12,5 juta. Nah, 12 juta setengah tadi apakah lebih besar dari 2% ini? Kalau lebih berarti nggak wajar, kalau kurang berarti wajar. Itu nomor 1. Fit lebih besar dari 2% itu dari apa? Nah, ini 20% dari saldo akun akhir. Yang seharusnya dicatat. Berarti seharusnya kan Fit, ya. kemarin Nau di Andani Cutting ya, dikasih tahu cutting itu perhitungan loss itu nggak langsung 25% kali 50 juta. Tapi kalau dari cutting akun itu katanya dia kan belinya itu baru 1 Oktober kan ya itu. Iya. Nah, itu nanti dari 1 Januari 2011 sampai September itu dihitung sendiri berapa kerugiannya. Jadinya itu kan kalau dari Januari sampai September kan dia masih 20% kan ya? Iya. Nah, berarti 20% kali 50 juta kali 9/12. Oh gitu ya. Terus nanti ditambahkan yang 25% dikali 50 juta dikali 3/12. Jadi pengakuannya itu pengakuan per apa ya namanya? Per kepemilikan saham. Pakai anu berarti ya. Iya sih. Proporsi atau apa gitu. Gimana yang lain? Gak punya pendapat, maaf, nggak tahu. Tapi maksudnya ngerti kan cara ngerjain ini? Oh iya, ngerti. Tadi Ini yang pakai proporsi. 2%. Iya, pakai proporsi. Nah, kalau cutting akun pakai proporsi, men. Tapi kita dulu gitu gak sih? Apa nggak pernah? Nggak tahu lu. Wah. Ya. Tes. Gimana, Chris? Dengar nggak? Ya. Yang 2% tuh maksudnya saldo per auditnya ya? Nggak saldo, ya per audit. Ini khusus akun ini, wajar nggak gitu? Berarti ntar dibandingin gitu, apa namanya, kan ada koreksi. Yang 12,5 itu sama 2% dikali
saldo akhir per auditnya itu. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya yang koreksinya lebih besar, jadinya WDP, gitu ya? Wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Tapi ini dengan pengecualian sih, soalnya kan ini cuma satu akun, bukan keseluruhan. Oke, oke. Kalau misalnya yang keseluruhan kayak tadi itu baru bisa adverse atau tidak wajar gitu ya? Iya gitu. Yang share tadi itu ya? Oke, oke. Ya, sih. Ya nanti coba dicek lagi lah yang pengakuan kerugian ini gimana. Oke, udah ya. Nomor 1. Ada yang tanya lagi nggak? Tes. Enggak. Oke, Enggak. lanjut nomor 2 ya. Ini nomor 2 beda kasus, kayaknya tahunnya kan udah beda. Nah, ini ada daftar aset tetap per tanggal 31. Nah, di sini ada hasil wawancaranya kayak gini. Diketahui bahwa akun kendaraan bermotor terdapat satu truk Fuso yang telah dijual pada tanggal 1 April. Harga perolehannya 100 juta per tanggal 1 April 2005. Lalu disudutkan kan kelompok 1 3 tahun, hasil penjualan truk sebesar 80 juta. Kemudian dibelikan truk Isuzu sebesar 100 juta pada tanggal yang sama. Karena harga perolehan truk sama, pihak perusahaan tidak merasa perlu mengubah daftar aset tetap dan mencatat yang dilakukan sekedar melanjutkan jurnal mencatat penyusutan truk. Nah, pertama kita analisis yang ini dulu. Yang kalau kita mau jurnal transaksi ini tuh gimana? Ayo dia mau jurnal. Yang ini penjualan dulu. Penjualan truk Fuso tanggal 1 April. Itu jurnalnya harusnya gimana? Cash. Kan cash besar Akumulatif. 80 juta. Lalu Accumulated depreciation. accumulated sebesar 2/3 dikali 100 juta ya. Bukan 2/4. Ini 3 tahun masa manfaat ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 dengan masa manfaat 3 tahun. Berdasarkan aturan perpajakan. Oh gitu. Berarti pakai 4 ya? Oke. Beda format. Kupikir aturan perpajakannya itu tetap 3 tahun. Maksudnya enggak? Ya udah pakai 4 ya. Terus pada Gain. gain. Lalu yang terakhir. Gain kredit. Oh ya, gainnya kredit. Nah, truknya 100 juta. Accumulated depreciation-nya berarti 50. 10 juta. Gini 30 juta. Nah, harusnya gini. Terus yang kalau jurnal pembeliannya, dia nyatat truk 100 juta sama cash 50 juta. 100 juta. Kan gini jurnalnya. Terus yang pada tanggal 31 Oktober dia nyatat depresiasi extend. Sebesar 9/12 dikali 100 juta dikali per 4. Lalu pada accumulated. Nah, jurnalnya kan harusnya gini kan. Iya. Nah, ini berapa nih?
Nah, terus kita cek kesalahan klien. Ini karena harga perolehan truk sama, pihak perusahaan tidak merasa perlu mengubah daftar aset. Ini kan nggak salah ya. Nggak salah gimana? Karena pada saat menjual, kendaraan bermotornya berkurang 100 juta, tapi beli lagi bertambah 100 juta. Berarti kendaraan bermotor ini udah pas, nggak over sama understated kan. Nah, salahnya di mana ini? Pencatatannya yang dilakukan adalah melanjutkan jurnal penyusutan. Nah, ini kan salah kan? Harusnya kan penyusutannya mulai dari awal. Berarti pada akumulasi penyusutannya kendaraan bermotor sebesar 245 ini akan terjadi overstated. Overstated sebesar 50 juta. Ya kan? Kan harusnya pas penjualan dikurangi 50 juta, terus jurnal ini udah dicatat mesti ini kan? Karena dilanjutkan, berarti jurnal ini pasti udah kecatat. Nah, terus karena pas penjualan dia nggak mendebit akumulasi depresiasi, berarti kan dia nggak nyatat gain. Kan berarti kalau dia nggak mencatat akumulasi depresiasi kan jurnalnya kayak gini, kayak cash 80 juta, terus loss 20 juta, terus oke 100 juta. Kan jurnalnya kan harusnya gini. Dia kan kalau nggak mendebit akumulasi depresiasi kan perusahaan jurnalnya kayak gini. Nah, berarti yang perlu disesuaikan lagi itu akun loss sama gain ini. Nah, kita udah dapat kesalahannya di mana, tapi karena ini karena yang diminta cuman ini kertas kerja audit dan pembayaran, berarti kita yang masukin cuman yang ini 50 juta overstated. Kita cek kuncinya. Kalau dikunci ini pakai 3 tahun sih. Nah, nanti lihat soalnya aja ya. Direvisi udah jadi 4. Oh, direvisi udah jadi 4. Aku belum buka yang revisi. Ada yang nggak revisinya? Coba share screen. Coba yang punya. Gitu. Nah, ya kan, ini jurnalnya kan, sama kan kayak tadi. Saya di sini coba lihat yang kertas kerja. Kertas kerja yang atas-atas. Nah ini berarti kan kayak yang aku bilang tadi,
akun akumulasi depresiasinya untuk kendaraan bermotor overstated 50 juta. Harusnya dikurangi 50 juta. Maka didebit 50 juta di sini. Untuk akun kendaraan bermotor, kan tadi nambah 100 juta dan berkurang 100 juta. Jadi nggak ada masalah. Terus yang lainnya nggak ada keterangan, berarti nggak ada masalah. Jadi masalahnya cuma ada di akun akumulasi depresiasi sebesar 50 juta. Nah, sampai sini paham nggak? Ini dapatnya dari mana? Aku masih belum dapat logikanya tuh Fit, yang 50 juta tuh gimana maksudnya? Nah gini, coba kamu jurnal yang benar keterangan yang tadi. Gimana? Benarnya gimana, Chris? Jurnal yang benar. Yang mananya nih? Yang penjualan gimana, Jualan. yang pembelian gimana? Coba jurnal dulu. Cuy. Gimana? Min. Berarti kan kalau mau apa caranya tuh kita jurnal dulu yang menurut si perusahaannya gimana yang salah. Terus kita jurnal Terus yang benar. Terus di gitu. situ dikoreksi gitu kan. Oh. Yang 50 juta itu kan karena pas penjualan dia nggak nyatet accumulated depreciation. Jadi dia nyatet loss 20 juta. Padahal harusnya dia itu gain 30 juta. Makanya biar bener lagi dikurang gimana sih tadi? Dikurangin nggak jadi deh. Biar bener akumulasinya di debit 50, terus kerugiannya dihilangin, terus kita nyatet keuntungan 30 kayak ini. Iya. Ini kayak soal error kemarin. Iya benar. Mirip lah. Nah, ini terus apa namanya? Sedikit tambahan ya. Karena akuntansi ini kan nggak harus sesuai pajak untuk pasar manfaatnya. Jadi pakai 3 tahun harusnya nggak apa-apa. Kalau menurutku sih. Nanti kalau kan pajak kan nanti dianu sendiri kan. Dikoreksi sendiri. Menurutku itu. Walaupun di soal dia ngomongnya ngikutin pajak. Iya, gitu. Kalau akuntansi kan nggak harus sesuai pajak kan. Pemasaran manfaatnya kan bisa 5 tahun, bisa 3 tahun. Kalau akuntansi biasa. Nanti kalau pajak kan nanti tinggal dikoreksi fiskal. Oke. Nah, kita pakai gimana tadi tuh Fit? Yang penyusutannya tuh Fit? Coba jurnal nah. Terlalu bingung aku. Coba jurnal. Kan udah nih. Jurnal penjualannya gimana, Chris? Jualannya kan cash 80 juta. Ya. Terus akumulasi depresiasi 50 juta. Terus? Terus pada truknya kan 100 juta. Sama gain. Sisanya tuh gain. 30 juta. Nah, terus coba lihat keterangan di soal. Itu kan ini. Karena harga perolehan truk sama, pihak perusahaan tidak merasa perlu mengubah daftar aset tetap. Ya kan? Satu. Terus ini. Dan pencatatan yang dilakukan sekedar melanjutkan jurnal mencatat penyusutan truk. Nah, ini kan salahnya di sini kan. Harusnya kan dia nggak bisa melanjutkan. Mulai dari awal kan. Karena asetnya beda. Berarti dari keterangan ini, otomatis kan pas menjual, perusahaan nggak mencatat ini akumulasi penyusutan ini 50 juta.
Maka kita koreksi Oh. 50 juta. Itu sih Oh, dapatnya 50 juta ini. ya. Kalau kerugian sama keuntungan ini ya kayak koreksi error kemarin lah. Mirip-mirip. Ada yang ditanyakan nggak? Untuk yang ini, jurnal. Enggak. Ngisi KKP-nya dong, gimana ngisi KKP, bingung. KKP. Iya, Kerja apalagi kita kosong banget gitu kan. Apa Iya. lihat modul aja modul. Ya miripin modul aja. Terus isinya tinggal sesuai daftarnya apa. Masalah ada tetap ya isi aja sesuai itu. Mirip modul sih. Karena kita juga nggak juga online kan bisa sambil nyontek. Oke. Kalau tanggalnya? Gimana tanggal? Tanggal Tanggalnya terserah sih tanggal. Kan nggak ada keterangan nih. Yang buat tuh gimana tuh? Yang penting tanggalnya setelah tanggal neraca ya. Jangan mepet-mepet, maksudnya ya Januari lah buatnya. Tapi kayak di soal nggak ada keterangan itu sih. Kalau tanggal, tanda tangan, diperiksa oleh. Kalau di soal nggak ada keterangan ya bebas dari. Sini kan nggak ada, jadi bebas. Nah, tapi masalahnya kan kayak kemarin bilangnya komprehensif nggak sih? Nah, itu perlu diperhatiin juga sih. Oke. Nah, bab ini ada yang ditanyain nggak? Soal yang ini. Kalau nggak lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang sewa dibayar di muka. Ini keterangannya sedikit. Per tanggal, ini saldonya per 31 Desember, 24 juta. Dan berikut adalah zona yang dibuat sepanjang tahun 2010. Dia tanggal 1 bulan 10, 2020 membayar sewa di muka untuk 3 tahun. Ini zona kalau nggak ada pajak. Kalau ada pajak kan tinggal Yang pajak. tinggal kan gini kan, sewa dibayar di muka. Harusnya kan gini, sewa dibayar di muka, terus tentang pajak. Tentang pajak 2, ini bangunan berarti pataya 2 gini aja. Pada K. Ini jurnal pas kita bayar sewa di muka. Ini 24 juta. Terus yang ini 10%-nya. Ya kan 10% kan? 10% berarti Ya, 10%. 2,4 juta. Kasnya berarti sisanya. Terus nanti pas store pajaknya kan berarti bulan berikutnya dia nyetor kas pada utang pajak pada kas. Ini kan, ini jurnal seharusnya. Terus pada tanggal 31 Desember, dia jurnal beban sewa. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Sebesar, ini 10 berarti 3/12. Dikali 1/3 dikali 24 juta. Gini. Jurnalnya kan harusnya gini.
Iya kan? Sampai sini bingung nggak jurnal yang seharusnya? Berarti dia akrual gitu ya, Fit? Aktual gimana? Ini pembebanannya itu harus emang selalu ada gitu ya tiap tahun. Akhir Iya, tahun tuh. kan pembebanan ini kan setiap akhir tahun. Tiap bulan juga bisa sih, tergantung anunya apa. Kok yang dibebankan itu yang udah dilalui, itu baru boleh dibebankan. Kalau belum ya belum. Ini kan udah dilalui kan sejak bulan 10, bulan 11, bulan 12 kan. Berarti yang boleh dibebankan itu cuma 3 bulan. Untuk waktunya terserah perusahaan mau setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun. Kan nanti ujung-ujungnya kan bakal masuk laporan keuangan dan totalnya yang penting sama. Kayak gitu. Atau ini ada apa? Alternatif lain untuk jurnalis, metode beban, mau dibahas nggak? Ini kan metode aset kan? Apa nggak usah? Nanti bingung. Nggak usah, Fit. Nggak usah ya. Ya udah gini, berarti jurnalnya gini. Nah, lalu kita masuk kertas kerjanya. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka yang ini ya. Ini kita analisis dulu deh. Ini kesalahannya di mana berarti? Kesalahan Belum dibebanin gitu ya. ya kan berarti kan kesalahannya dia nggak nyatet utang pajak pas awal, ini kan, sama dia belum bebanin. Berarti kan kesalahannya ada 2. Nah, masuk ke kertas kerja yang sewa dibayar di muka, berarti kan akan ada overstated kan, besar ini. Harusnya kan udah dikurangin ini, ya nggak? Enggak nih 2 juta berarti. 2 juta. Maka akun sewa dibayar di muka ini akan overstated 2 juta. Maka kita perlu menguranginya sebesar 2 juta. Atau dalam kata lain dikredit. Kayak gini. Ini kan udah 24 juta terus dikredit 2 juta. Nah, jurnalnya gimana? Berarti jurnal yang ini. Jurnal yang kita pakai yang ini, jurnal koreksi usulan, sama untuk pajak kita pakai jurnal yang ini. Utang pajak DPR 4 ayat 2 pada kas. Atau ini juga nggak perlu, nggak apa-apa sih. Maksudnya kan yang perlu, karena kan dia cuman mungut di cash flow perusahaan itu nggak ada efeknya. Berarti jurnal ini sebenarnya udah nggak perlu karena ini nanti apa tanggal 10 kan keluar utang pajak 4 ayat 2 pada kas sebesar 2,4 juta. Terus pada bulan berikutnya dibayarkan utang pajak pada kas. Kan kas perusahaan kan nggak berubah kan. Dia tetap bayar sebesar 24 juta. Cuman yang 21,6-nya diberikan ke yang sewa, yang 2,4-nya diberikan ke pajak, gitu aja. Oke, sampai sini bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Nah, jadi ini kalau kita mau buat kertas kerja kan kayak ini. Terus kita analisis
dia salahnya nggak bebanin sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Maka tinggal kita kredit 2 juta sewa dibayar di mukanya. Terus kalau refresh ini nanti diisi sendiri ya. Mirip kayak di Ayo, ada yang ditanyakan nggak? Atau bingung? Ini dapetnya 2 juta dari situ. Enggak sih. Enggak ya, gampang ya maksudnya. Ini nggak terlalu susah lah. Yang ini. Lanjut yang soal 4. Kalau nggak ada. Nah, kita analisis dulu ini. Dia, ini kartu persediaan pada Desember. Celana awal segini, akhir segini. Harganya ini. Nah, ini tanggal 26 Desember menjual 10, harganya 35 dengan syarat shipping point. Jadi dia nyatetnya saat pesanan diterima pelanggan. Pesanan Pengiriman. pesanan dikirim. Barang telah diterima rekanan tanggal 2 Januari. Karena dia pakai shipping point, berarti saat dikirim itu sudah boleh dicatat penjualan. Berarti kan dia sudah boleh jurnal sales revenue, ada cash, terus Balik Fit. kebalik, aku mesti kebalik loh. Cash, ada sales revenue, terus COGS pada inventory. Ini 35 ribu dikali 10. Kalau COGS-nya 20, berarti 10.000 dikali 10. Intinya ini udah boleh dicatat sales revenue. Terus diketahui terdapat 15 celana panjang konsinyasi. Jumlah C4 saja. Ini ada pajaknya ya. Berarti ini salah. Ada PP. Ya ada PPN-nya. Ini menurut kartu. Jadi ini asumsi ini yang menurut kartu ini kan datanya kurang lengkap kan. Kita asumsikan ya. Ini keterangan-keterangan yang salah gitu. Maksudnya salah, misalnya yang nomor 1, tanggal 26 telah dikirim, tapi diterima tanggal 2 Januari, berarti perusahaan nyata tanggal 2 Januari, berarti ini salah gitu ya. Kita benerin. Gitu asumsinya. Oke. Lalu pajak cash pada sales revenue, terus utang keluaran, terus COGS pada inventory. Ini jurnal yang pertama. Terus yang kedua, konsinyasi. Berarti nggak boleh dicatat kan konsinyasi.
Berarti dia inventory-nya dikurangi. Gimana berarti Sunale? Konsinyasi. Bentar. Konsinyasi. Coba, bentar. Aku pastiin dulu. Konsinyasi itu yang ada komisi-komisinya itu bukan? Iya. Maksudku, kita inventory-nya dikurangin sebesar konsinyasinya itu. Ini. Terus di debitnya apa? Nggak ngejurnal lagi ya? Nah itu. Apa ini konsinyasi cuman keterangan? Berarti nggak, maksudnya berarti perusahaan nggak melakukan kesalahan gitu. Soalnya kan keterangannya cuman ini kan, berikut perhitungan stok persediaan berdasarkan kartu. Terus ini keterangan tambahan. Maksudnya ini nggak ada keterangan bahwa, oh anu berarti, Mungkin konsinyasinya itu terkait jumlah barang yang emang jadi kepemilikan Iya. PT Katox mungkin, Fit. berarti, oh iya sih. Berarti ini udah bener, maksudnya udah bener nggak dicatat. Gitu berarti. Menurut kartunya 300, terus ada 15 konsinyasi. Berarti menurut kartunya udah bener gitu mungkin ya, maksudnya. Oh, iya, iya. Fit, ada- yang di tabel itu udah termasuk 15-nya itu atau belum, Fit? Karena menurut kartu, berarti belum. Harusnya kalau perusahaan udah bener berarti belum. Oh, Ya kan kalau menurut kartu kan berarti menurut jurnal. Menurut kartunya itu cuma 300, tapi pas dihitung ada 315. Oh, ternyata 15-nya konsinyasi gitu. Mungkin gitu sih maksudnya. Berarti kan udah bener ini, nggak dicatat. Berarti nggak harus ngapa-ngapain gitu. Ya nggak diapa-apain. Soalnya kayak Oh. keterangannya nggak lengkap nggak sih menurutku. Kalau di 15. PSP sih dia ngurangin. Ngurangin anu ininya. Heeh. Nah, jadi gimana? Maksudnya kan keterangannya cuma ini kan. Ini nggak ada keterangan. Ini 15 ini udah tercatat apa belum? Kalau kalau yang di praktik audit buku 1 gimana? Kemarin. Coba aku lihat. Ntar aku cek. Kan sebenarnya kan kita tinggal apa? Bandingin perhitungan fisik sama yang di catatan. Oh, itu berapa ya? Kan modul usaha penjualan yang ini. Nah, kita lihat
Nah, kalau ini kan jelas kan, menurut kartu segini, menurut perhitungan fisik segini. Kan yang udah dibandingin. Ya kan ada selisih. Ini selisihnya kenapa selisih ini karena ada konsinyasi, oh berarti udah benar yang di kartu kan kayak gitu. Cuman kan kalau yang di soal ini kan cuman menurut kartu aja kan, menurut perhitungan fisiknya nggak diketahui. Jadi agak susah nentuin yang ini. Ini ini sama perusahaan dicatat masuk kartu apa enggak? Eh, jadi kita untuk kasus ini kita anggap salah satu aja ya. Berarti ini harusnya inventory-nya dikurangi 15. Berarti yang PTK ini. Berarti yang ini celana anak kan 300. Karena transaksi pertama berkurang 10. Terus transaksi kedua berkurang 15. Kali 80. Untuk kasus ini kita anggap ya, salah catat aja ya. Fit kayaknya yang apa namanya? Celana panjang tuh kayaknya yang 15 dimasukin ke sana deh, Fit. Soalnya Dimasukin. kalau lihat yang soalnya kalau lihat di transaksi selanjutnya itu kan emang udah bener, misalnya kayak pembagian hadiah tuh, terus pembagian hadiah, terus sama penghapusan tuh kalau diselisihin 300 sama transaksinya itu 278. Oh, berarti udah dimasukin Kayaknya kartu gitu ya? dimasukin deh kayaknya. Oh, ya. Yang 15 tuh kayaknya perusahaan Coba makanya mungkin di PSB itu dikurang gitu. Itu sih dikurang. kayak Ya. yang kayak yang Ana tadi. Ya udah berarti dikurang ya. Bisa dicek kayak gitu. Berarti yang celana panjang ini nanti dikurangi 15 kali 80. Oh, 15 kali 65, sorry. Ada sabri. Nah, terus yang transaksi nomor 3, tanggal 26 Desember, Sera mengirim celana dewasa ke PT Katop dengan syarat destination. Nilai tagihan sebesar ini telah diterima namun barang baru diterima. Nah, ini ada kesalahan kan berarti di sini. Kan harusnya di jurnal gas pada on Arnet. Gini, terus gini aja. Jadi kan efeknya nanti 50 potong celana dewasa. Berarti celana dewasa ini understated 50. Berarti harus ditambahin 50 nanti. Nah, terus untuk transaksi nomor 4, kita fokus ke KKP dulu ya. Yang ini, investasinya. Terus yang nomor 4, pada tanggal 26 Desember, Katang juga memesan celana anak dari toko bocah. Pesanan baru dikirim tanggal dengan syarat shipping point. Dan diterima pada 1 Januari. Karena pakai shipping point berarti udah harus dicatat. Berarti ini celana anaknya bertambah 40. Ya kan, berdasarkan transaksi nomor 4. Terus transaksi nomor 5. Masing-masing banyak 10 potong, dibagikan untuk hadiah.
Berarti nanti dikurangi 10, 10, 10. Potong. Tanggal 31 bagian akuntansi telah membuat jurnal penghapusan celana yang rencananya akan dibakar karena rusak. Jumlah celana ini sama ini. Oke, buatlah kertas kerja. Harga butuh. Iya. Nah, langsung kita cek ke sini. Transaksi yang nomor 1, transaksi nomor 1 ini berkurang 10. Karena udah dijual kan berarti investasinya, inventorinya berkurang 10. Berkurang 10. Nah ya. Cek. Mana? Berkurang 10 kali 20. Mana ya? Aku bingung nulisnya sih. Terus ini celana panjangnya berkurang 15. Terus ini destination. Terus yang nomor 3 karena mengirim celana secara destination 50 potong, harusnya belum dicatat celana dewasa. Celana dewasanya harusnya bertambah 50 buah. Ini kan terus yang nomor 4 pemesan celana banyak shipping point. Nah, ini apa? Celana anak. Celana anak bertambah 40. Yang 40 shipping point 10 potong masing-masing berkurang 10 10 terus celana panjang yang dewasa ini telah membuat jurnal celana yang rencananya akan dibakar. Ini berarti. Ini yang nomor 6 gimana? Ada yang tahu nggak? Berarti kan gini, celana anak nanti harusnya berkurang 10, bertambah 40, berkurang 10. Berarti kan bertambah 20. Bertambah 20 dikali 20.000. Benar nggak? 600. Nah, Nah,
Ini keterangannya tuh selama Desember itu ya? Iya. Iya, nah Coba kayaknya selisihnya di mana? kita ada saldo Berarti awal. berarti 28 dikurangin 10 ditambah 4 kurang 10 gitu. Yang Ya. gimana? Enggak yang Ya kan? saldo akhirnya ini. Aparat mengatakan dengan bahwa barang diterima kan tanggal 2 Januari. Keterangannya berarti ini nggak dicatat ya kayak yang yang ini. Enggak siaran baru. Nomor 3. Halo. Ya, tes. Ya, bentar. Ya. Berarti kalau harusnya itu total celana anak itu 320 gitu ya. Iya, harusnya Berarti gitu. selisih 20. Selisih 20 dikali harga beli. Iya. Tapi kalau di sini ya nggak diapa-apain ya yang nomor 1. Ini kan yang di jurnal nomor 3, 4, 5 sama 6. Nomor 1. Nah, ini kan kayak keterangannya nggak lengkap. Jadi bingung kan? Dengan syarat acquisition point. Yang 600 itu dari mana, Fit? Kalau di jawaban. Gimana? 600. Ya ini, salah satu ini nggak ada yang min 10 atau min 10 ini. Ini kan jawabannya di debit 300 kan? Ini bukannya apa sih namanya? Gimana, Mi? Gimana? Bulan Ya. Desember kan. Gimana? Terus berarti kita ngitung yang tambah 10 kurang 10 tambah 40 dikurang 10 itu dari saldo awal harusnya atau dari saldo akhir? Saldo akhir. Saldo akhir. Saldo awal ya, Fit? Sama aja ya ininya. Saldo akhir di kartu sama saldo ini yang tadi, Sama aja. yang berhitungan tadi. Iya sih, 20. Sebentar. Yang celana anak sama ya? Tapi yang lain beda nggak? Yang celana dewasa Beda kan? beda kan? Yang celana panjang sama. Oh ini belum aku masukin sih. Coba aku masukin dulu. Celana panjang, celana dewasa nih, 20 tambah 12. Coba lihat. Min 12, Fit. Min 12. Oh ya. Min 15. Bentar. Celana dewasa deh yang sama.
Sama, sama nggak? Bertambah 20. Oh, ya, sama ya. Celana panjang yang beda. Celana panjang. Nah, ini kayak gini sih. Coba kesimpulan ya. Yang nomor 1. Ini menjual 10. Ada tanggal 26 Desember, tapi barangnya baru diterima rekanan pada tanggal 2 Januari. Jadi kan perhitungan fisiknya, oh nggak tahu. Ini soalnya datanya cuma 1 kan. Bingung aku. Bentar, mau nanya. Ini yang dibingungin tuh kita mau nambahin dari saldo awal atau saldo akhir gitu atau gimana sih? Kita ngoreksi saldo akhir sebenarnya. Yang dikoreksi ini saldo akhir kan 300. Nah, ini 300 ini udah benar apa overstated atau understated. Nah, ini keterangannya agak beda sih. Kalau ini kan jelas kan, perhitungan fisik berapa, kartu berapa kan. Berarti kalau kartunya beda, salah apa enggak gitu. Jelas. Tapi kalau di sini kurang lengkap kan keterangannya. Kalau di PSB gimana? Kalau di PSB ini dikoreksi 600. Tapi jurnalnya nggak tahu. Coba lihat jurnalnya yang 600 nggak ada. Iya nggak? Atau gimana? Ini dikoreksi 600. Nah ini dia 40 sama 10. Kan? Udah kita anggap ini udah bener lah. Biar sama. Nah ini udah sama kayak koreksi 6. Apa dilewati ya? Apa selesai? Aku bingung yang ini. Belum kubaca sih Juan. Coba lihat. Ini keterangan 50, 10, 20. Kan nggak konsisten kan? Ini 15, 10, 20. Iya, nggak konsisten.
Gimana? Aku bingung. Kalau lihat dari rumusnya kan ini yang dipakai dia 40 sama 10. 10 yang ini kayak yang buat hadiah. Kartu harga. Afid, Ya, yang nomor 4 tadi harusnya belum dicatat nggak sih? yang nomor 4. Heeh. Harusnya masih jadi punyanya toko bocah bagus. Iya bukan? Ini PT coba baca ya. Gimana? Pada tanggal 26 Desember, PT Katok memesan celana anak dari toko bocah. Oh, Bagus. nggak jadi. Shipping point kan, berarti kan perubahan kepemilikannya saat Oh iya. dikirim, bukan saat diterima. Iya. Atau gini, Paham. sepakatannya aja ya. Kalau dia beli, dia pakai metode apa? PT Katok. Kita sepakatan gitu aja ya. Kalau beli dia pakai metode apa, kalau jual pakai metode apa. Nah, nanti kita koreksi berdasarkan itu. Menjualnya dia shipping point. Destination. Ini kayak susah sih ngerjain ini. Keterangannya nggak lengkap menurutku. Skip, ya udah skip aja, lanjut aja weh. Lanjut aja ya. Soalnya nggak ada keterangan dia kalau nyatet pembelian pakai apa, kalau nyatatannya pakai apa. Kan ini gonta-ganti kan di sini, coba lihat. Dia belinya kadang destinasi, kadang shipping point. Dah, lewati. Terus yang nomor 5. Ini konfirmasi piutang. Yang nomor 5 tinggal nyentang ya sesuai konfirmasinya. Kalau ini udah bisa kan ngisi yang ini, tinggal direkap. Ini nggak perlu dijelasin menurutku, tinggal direkap ini berapa, masukin. Udah, berarti selesai ini PSB-nya. Iya, Ya, yang gini tuh apa namanya? Kalau misalnya ada yang piutang dihapuskan tuh gimana, Fit? Itu masuknya di bagian mana ntar? piutang dihapuskan yang Misalnya nih kan ada kan ngirim konfirmasi. Terus ada konfirmasinya tuh bahwa tidak cocok karena piutang sudah dihapuskan gitu misalnya. Kalau nggak salah ada yang buku praktikum tuh ya. Emang ada di sini? Di sini ada nggak? Nggak ada. Kalau di buku praktikum tuh yang PD rambutan. Kalau yang gitu. Kalau yang hapus itu kita, Chris, bukan mereka. Soalnya kan piutang yang berhak menghapus itu yang
yang memberi utang. Nah, kalau yang kamu tanya mungkin karena udah valid, nah itu baru dihapuskan. Yang kayak di buku kemarin tuh kan ada kalau nggak salah. Coba ya, coba cek di kelompokku sih kemarin yang itu. Ada yang PD rambutan, yang Ini. valid. Yang dua sih. Nih. Wah, coba dianalisis satu-satu ya. Yang ini adalah tes B. Tes B dulu. Ini PT Sentosa. Konfirmasinya cocok. Nggak ada masalah ya. Terus yang ini PT Makmur. Konfirmasinya cocok. Nggak ada masalah. Kalau yang ini cocok juga nggak ada masalah. Nah ini tidak cocok. Kami hanya berutang ini, pesanan tanggal ini belum diterima sampai dengan tanggal 30 Desember. Nah ini kembali lagi ke pencatatan penjualan perusahaan itu pakai shipping point atau destination. Karena ini nggak ada keterangan, kita anggap apa shipping point-nya. Berarti jurnalnya perusahaan udah benar. Beda nggak apa-apa soalnya tiap perusahaan itu kan metodenya bisa beda-beda. Cuman yang penting itu konsisten. Kalau shipping point terus, destination terus. Kalau kita pakai asumsi penjualannya perusahaan ini pakai shipping point, berarti pencatatan ini udah benar. Tapi kalau kita pakai destination, berarti dia overstated 83.450.000. Nah, situ. Terus yang ini, ya ini tidak cocok. Karena telah dibayar dengan transfer ini. Kalau ini sudah jelas, sudah ditransfer. Terus ini cocok. Ini cocok. Nah, berarti yang beda yang tadi ya. Terus coba yang tactical audit. Kita analisis. Yang di sini, yang tidak cocok aja. Nah, yang ini. Ini saldo utang PT Beta hanya sebesar ini adalah tidak cocok. Jelaskan. Karena dia bilang memang tidak cocok, 138.500. Jadi, ini kita anggap yang benar yang ini. Nah, kok konfirmasi ini 2 tak? Error. 1, 2, 3. Nggak ada lagi ya? Kok nggak ada? Utang usaha. Yang aku jelasin tadi, itu nggak yang ini. Kita yang tidak cocok aja kan. Kita perhatikan yang tidak cocok, terus analisis alasannya. Kalau memang tidak cocok, tapi sudah sesuai dengan prinsip pencatatan perusahaan, berarti nggak usah dikoreksi. Sama yang lain juga. Nah, terus dimasukin ke sini. Tinggal masukin yang pertama berapa, perbedaannya berapa. Masukin. Selesai, terus ini juga masukin datanya sesuai yang di praktik audit kemarin. Udah selesai. Yeay. Yeay.
Itu sih analisis ini aja, konfirmasinya aja yang piutang. Ada yang tanya nggak? Maksudnya nggak usah bab ini lah, yang bab lain nggak apa-apa. Atau gimana? Oh, ya. Ya udah kalau nggak ada yang ditanyain, itu aja ya yang bahas PSB. Maaf masih banyak yang bingung juga.